Bersama kami di Metro Siang, pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala enggan berkomentar jauh saat ditanya mengenai isu reshuffle kabinet. JK hanya menginstruksikan awak media untuk menunggu kapan reshuffle terjadi. Hal ini disampaikan JK usai membuka acara Indonesia International Motor Show di Kemayoran, Jakarta Pusat. JK tidak berkomentar banyak saat ditanya kapan reshuffle akan berlangsung dan lebih banyak menebar candaan singkat kepada media. Isu reshuffle kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Istana terkait isu reshuffle. Kira-kira mungkin kita harapkan tentu lebih banyak. Bagaimana Pak biasanya Pak JK untuk di tahun ini? Sabar aja, tunggu aja. Hah? Tunggu aja. Belum puasa kayaknya Pak ya. Biar agak tenang ya Pak, biar nggak gaduh Pak. Pak JK dengan Menteri Susi bagaimana Pak? Baik. Pemirsa, rapat paripurna kabinet menjadi agenda pertama yang dijalankan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Ya, apa saja yang dibicarakan dalam sidang paripurna kabinet? Kita bergabung dengan Rifai Pamone langsung dari Istana Kepresidenan. Rifai, masalah apa saja yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna hari ini? Ade dan juga Rika, sidang paripurna kabinet Presiden Joko Widodo di tahun 2016 ini bisa dikatakan lebih istimewa karena untuk pertama kali dalam masa kepemimpinannya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin langsung sidang paripurna kabinet di salah satu ruang rapat di Gedung Sekretariat Negara. Dan di hari ini tentunya selain kondisi tersebut yang menarik adalah melihat seluruh anggota dari Kabinet Kerja telah hadir sejak pagi hari tadi. Kami memantau seluruh anggota Kabinet Kerja sudah hadir, namun ada beberapa kabar yang kami dapatkan. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memang tidak hadir, namun sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo karena tengah melakukan sebuah agenda kerja di luar negeri. Panglima TNI juga tidak terlihat hadir dalam sidang paripurna kabinet ini di tahun 2016 karena tengah memimpin langsung latihan gabungan dan kesiapsiagaan di Tarakan. Untuk kemudian ada beberapa operasi militer yang tengah disiapkan. Namun yang menarik adalah dalam pembahasan dari sidang paripurna kabinet kali ini, Ade, yang menjadi fokus utama dari Presiden dan Wakil Presiden adalah membahas setidaknya 4 hal, yaitu terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan di tahun 2016, lalu kemudian juga terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah, di mana di dalamnya adalah beberapa hal yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan kemudahan berusaha di Indonesia dan juga kebijakan satu pintu atau satu peta yang akan dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo dan akan ditularkan kepada seluruh kementerian di bawah kepemimpinannya di Kabinet Kerja. Ade. Ya, Rifai, terkait dengan agenda lainnya, apa sajakah kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Presiden hari ini, Rifai? Dari 4 pembahasan dalam sidang paripurna kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, kami mendapatkan informasi dari kalangan istana bahwa sidang ini meski akan cukup panjang dan padat berlangsung, namun diusahakan bisa berakhir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat karena di agenda berikutnya, di agenda kenegaraan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden akan melakukan pelantikan dan pengambilan pengucapan sumpah janji terhadap Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Lalu kemudian nantinya beberapa hal juga yang banyak sekali disebut-sebut dalam 1 minggu terakhir terkait dengan rumor atau isu ataupun wacana reshuffle. Hal ini sebenarnya sudah diungkapkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dalam 2-3 hari terakhir. Bahkan dalam pembukaan pidatonya di sidang kabinet ini menyatakan agar tidak lagi ada intervensi dan kemudian juga memberikan penegasan kepada seluruh menteri atau anggota Kabinet Kerja yang hadir dalam sidang paripurna kali ini bahwa politik yang dianut oleh Kabinet Kerja adalah politik kerja, bukan politik yang sekedar rencana atau politik wacana. Oleh karena itu seluruh kementerian harus fokus untuk kemudian melakukan pemberdayaan di bidang perekonomian agar nantinya seluruh program-program tersebut tetap pada prioritas dan fokus, kemudian nanti penilaian terbaik akan diberikan oleh rakyat Indonesia. Kami hadirkan sedikit pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang paripurna kabinet. Kuatkan kerjasama sinergi antar kementerian dan lembaga.
penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian, konsolidasi sumber pendanaan yang ada di kementerian betul-betul akan menjadikan program itu menjadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa politik kita adalah politik kerja. Politik kerja. Jangan bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi politik kerja. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai kita ini sudah bekerja atau belum, kita ini mampu bekerja atau tidak. Seluruh anggota Kabinet Kerja untuk kemudian fokus bekerja sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh visi misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tentunya juga Presiden dalam pernyataan tersebut memberikan arahan dan juga sebuah sinyalemen kuat bahwa setiap partai politik pendukung tidak perlu lagi mengintervensi apapun yang terkait dengan isu atau wacana reshuffle kabinet. Dan itu juga yang diamini oleh setiap menteri yang kami temui pagi tadi secara acak seperti Menteri Imam Nahrawi, lalu Marwan Ja'far, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Susi Pujiastuti mengatakan bahwa seluruh isu terkait reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu seluruh menteri hanya fokus untuk bekerja. Ade dan Doika. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rifai Pamone dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lain pemirsa, pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS dan Wakil Ketua DPR hingga kini masih ditolak oleh Fahri Hamzah. Ya, meski PKS telah menunjuk Ledia Hanifah sebagai pengganti Fahri, DPR belum bisa langsung mencopot Fahri karena masih menunggu proses hukum yang sedang ditempuh oleh Fahri. Tidak sampai begitu. Keputusan Partai Keadilan Sejahtera PKS menunjuk Ledia Hanifah Amalia sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah belum bisa ditindaklanjuti DPR. DPR masih menunggu hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Fahri terhadap PKS. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan, hingga kini pimpinan DPR belum menerima surat keputusan penunjukan Ledia Hanifah Amalia sebagai pengganti Fahri di posisi Wakil Ketua DPR. Belum ada sama sekali surat. Jadi kita akan menunggu masalah hukumnya itu sampai selesai. Apakah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita tidak tahu. Ya, jadi tergantung proses hukumnya sampai inkrah. Ada yang berkekuatan hukum tetap, nah baru bisa kita proses. Selain menunjuk Ledia sebagai pengganti Fahri Hamzah, PKS juga memutuskan menerima pengunduran diri Taufik Ridho dari jabatan Sekjen DPP PKS. Posisi Sekjen PKS kini dijabat oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR Mustafa Kamal. Tidak hanya itu, Partai Keadilan Sejahtera juga melakukan perombakan struktur di fraksi PKS DPR yang akan diumumkan pada hari Senin mendatang. Sebagai ketua fraksi, saya kasih tahu sama teman-teman, akan ada rekomposisi di keanggotaan fraksi di alat kelengkapan, tapi insya Allah lengkapnya saya akan sampaikan pada saat pleno fraksi pada hari Senin. Dengan adanya pergantian pimpinan DPR dari PKS serta perombakan fraksi PKS di DPR, sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera berharap suara konstituen dan kader partai bisa lebih terakomodir guna masa depan partai yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, PKS sudah menetapkan pengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. PKS menunjuk Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan, Ledia Hanifah Amalia sebagai pengganti Fahri Hamzah. Saat ini Ledia Hanifah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang membidangi lingkup sosial, agama, bencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kader perempuan PKS ini terpilih dari Dapil Jawa Barat 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat ini adalah periode kedua Ledia terpilih sebagai Wakil Rakyat. Perempuan kelahiran Jakarta 30 April 1969 ini mengantongi gelar Sarjana Sains Kimia dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia hingga meneruskan pendidikan ke jenjang S2 di Fakultas Psikologi UI.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Ledia tercatat sebagai anggota Komisi 9 DPR pada periode 2009-2014 silam. Melalui pesan singkatnya, Ledia Hanifah mengaku siap menjalankan amanah partai sebagai Wakil Ketua DPR, menggantikan Fahri Hamzah. Ledia juga menyatakan surat pergantian Fahri oleh dirinya sudah dikirim ke pimpinan DPR. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami karena Metro Siang akan segera kembali hadir dengan informasi lain di antaranya. Kurang dari 24 jam dari batas waktu pembayaran uang tebusan, keluarga ABK Brahma 12 yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf berharap pemerintah tetap mengupayakan agar keluarga mereka segera dibebaskan. Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, kurang dari 24 jam dari batas waktu pembayaran uang tebusan, keluarga ABK Brahma 12 yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf berharap pemerintah tetap mengupayakan agar keluarga mereka segera dibebaskan. Halimatus Sadiah, istri dari Suryansyah, salah satu keluarga ABK Brahma 12, berharap suaminya dapat segera dibebaskan. Selama mendapatkan informasi bahwa suaminya merupakan salah satu dari 10 korban penyanderaan, ia bersama keluarganya hanya menunggu upaya pembebasan yang dilakukan pemerintah. Saat dikunjungi Kapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Agung Budi Marianto, Sadiah mengatakan ketakutannya dan hanya pasrah menunggu kepulangan suaminya. Salah satu dari 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok militan Filipina Abu Sayyaf berasal dari Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terkait penyanderaan yang tenggat waktunya tinggal beberapa hari? Berikut liputannya. Pemirsa, salah satu dari warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok militan Filipina ini merupakan warga Klaten bernama Bayu Oktavianto. Usia dari Bayu Oktavianto ini juga masih sangat muda, 23 tahun, dan ketika disandra, Bayu ini bekerja sebagai ABK atau anak buah kapal dari kapal Brahma 12. Dan saat ini saya berada di Klaten, di kediaman dari Bayu Oktavianto bersama ayahanda dari Bayu, Bapak Sutomo. Kabar terakhir yang Bapak tahu, kondisi dari anak Bapak ini seperti apa? Kemarin tepatnya 4 hari yang lalu itu informasi dari perusahaan juga, karena perusahaan itu dapat informasi dari si pembajak. Si pembajak itu menyuruh kepada salah satu ABK, itu dikasih waktu cuma 5 menit, yang intinya suruh menyampaikan ke 10 pihak keluarga korban kalau keadaannya itu sehat dan dikasih makan juga. Terus yang akhirnya nomor yang untuk hubungan tadi dilacak udah nggak bisa. Selain dari mungkin simpati dari Bupati dan lain sebagainya, apakah ada komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, Pak? Iya, kemarin itu memang Ibu Bupati itu seperti Bu Sri Hartini kemarin ya didesak sama wartawan, suruh menyampaikan amanah ini kepada Bapak Presiden. Katanya mau kirim surat kepada Bapak Presiden. Apa isi surat dari harapan yang Bapak sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi ini apa, Pak? Yang saya sampaikan ke Bapak Presiden itu intinya juga minta dengan sangat atas perhatian ke 10 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf. Ya mohon dengan sangat untuk koordinasi sama pihak pemerintahan Filipina untuk menyelamatkan para ABK yang disandra di Abu Sayyaf itu, biar segera cepat keluar dari tawanan mereka dan keadaan selamat bisa pulang sampai di rumah. Oke, terima kasih banyak Bapak Sutomo atas waktunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Clara Verina Suyata, Metro TV. Pemirsa, 10 warga negara Indonesia masih disandra oleh kelompok bersenjata pimpinan Abu Sayyaf di daratan Kepulauan Sulu, Filipina. Sementara batas waktu penyerahan uang tebusan sekitar 15 miliar rupiah tinggal menghitung beberapa jam. Desi Fitriani akan melaporkan langsung kondisi terakhir dari Filipina. Desi, bagaimana upaya menyelamatkan 10 WNI yang disandra dan apa yang telah dilakukan pemerintah Filipina hingga saat ini?
Ya, memang Rike dan Ade, sampai sejauh ini berbagai upaya untuk negosiasi masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibantu oleh pemerintah Filipina dan juga Angkatan Bersenjata Filipina. Tetapi yang pasti keberadaan 10 warga negara Indonesia tersebut masih berada di kawasan pendaratan Sulu atau tepatnya mungkin di sekitar kawasan Patikul. Tapi memang kita tidak mengetahui secara pasti di titik mana Sandra ataupun 10 warga negara Indonesia, 10 awak kapal Brahma 12 ini ditempatkan. Mereka ditempatkan secara terpisah ataupun bersama-sama. Kenapa dikatakan di Patikul? Karena memang itu salah satu markas dari kelompok Abu Sayyaf yang ada di kawasan daratan Sulu. Sebagian penculikan memang dilakukan di daratan, hanya beberapa saja yang dilakukan di kawasan laut. Dan memang negosiasi secara kasat mata tidak terlihat, tetapi yang pasti beberapa tim dari Jakarta dan dari KBRI atau kedubes dari Malaysia sendiri, Manila sendiri, telah sampai di kota Zamboanga tempat saya berada saat ini. Dan karena di tempat saya berada saat ini, di belakang ini adalah Pulau Basilan dan kemudian baru Kepulauan Sulu. Artinya dari lokasi ini adalah titik terdekat daratan untuk menuju ke tempat ataupun ke Pulau Sulu atau dengan menggunakan kapal cepat sekitar 4 jam perjalanan, tapi menggunakan kapal biasa hanya sekitar 8 atau 9 jam perjalanan. Tidak hanya harapan dari masyarakat Indonesia saja untuk membebaskan daripada 10 warga negara Indonesia, karena masyarakat Indonesia yang ada di General Santos di Filipina ini pun berharap pemerintah Indonesia bisa membebaskan 10 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra kelompok Abu Sayyaf. Batas akhir penyerahan penyerahan uang tebusan sebesar 50 juta peso tinggal sekitar 12 jam lagi dari sekarang sampai pukul 00, tapi kita belum mengetahui secara pasti apakah ada pihak ketiga ataupun perantara untuk penyerahan sandra dan uang tersebut. Tetapi yang pasti kita masih sama menunggu. Dan sampai saat ini baik dari Angkatan Bersenjata Filipina dan juga pemerintah Filipina tidak menyarankan agar Indonesia memberikan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar. Tetapi hal yang berbeda justru diungkapkan oleh perwakilan Muslim Indonesia, perwakilan Muslim yang ada di Filipina, yaitu dari Komite Muslim Filipina dari di Zamboanga ini, yang menyatakan bahwa harusnya ada negosiasi antara semua negara-negara yang warga negara mereka disandra oleh kelompok Abu Sayyaf dengan pemerintahan daerah di Sulu sendiri, selain dengan kerjasama dengan aparat ataupun tentara dari di Filipina ini. Dan walaupun demikian bahwa sudah menegaskan dia tidak ada hubungannya Islam dengan penculikan dari kelompok Abu Sayyaf, karena mereka bukanlah kelompok-kelompok Islam yang sejati, tapi mereka adalah kelompok kriminal karena menyandra beberapa warga negara, sekitar 25 warga negara dari 25 sandra dari 7 negara. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Profesor Al-Ikhlas Salahuddin ketika kami temui sebagai pengurus dari Komite Muslim di Filipina ini. About that statement lies on the people who are involved, especially the country. Now, if we are facing a person who has a sound mind, I think there are many ways in order to release them. But if you are facing a person with a mind that has is after an advantages in the situation, then I think all we can do is to satisfy his demand. Dan tentara di Filipina sendiri saat ini masih terus mengerahkan pasukannya di Kepulauan Sulu dengan mengerahkan 3 batalion dan meningkatkan penjagaan ataupun keamanan mereka antara Zamboanga, dari tentara Zamboanga dan juga dari Kepulauan Sulu. Dari Mindanao ataupun dari Zamboanga sendiri kami melaporkan kembali ke studio bersama rekan Rike dan juga Ade. Silakan. Terima kasih Desi Fitrian yang melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bandung terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait permasalahan sampah rumah tangga warga Kota Bandung yang selalu menumpuk. Pemerintah Kota Bandung berencana menggunakan dana darurat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 30 miliar rupiah untuk menuntaskan masalah penumpukan sampah. Pemerintah Kabupaten Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bandung, provinsi dan pemerintah pusat mengenai permasalahan tumpukan sampah yang selalu menggunung saat banjir surut. Meski telah dilakukan pengerukan oleh petugas kebersihan,
sampah rumah tangga kiriman warga Kota Bandung terus menumpuk di aliran sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, yakni Sungai Cikapundung dan Sungai Cetepus. Selain menimbulkan bau busuk yang mengganggu aktivitas warga, sampah juga mengakibatkan aliran air sungai tersendat. Sementara itu, Pemkot Bandung berencana gunakan dana darurat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 30 miliar rupiah untuk menuntaskan kasus penumpukan sampah. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, berencana mengatasi permasalahan banjir dan sampah dengan cepat. Selain membersihkan sungai di perbatasan kota dan Kabupaten Bandung secara berkala, Pemkot Bandung juga akan membuat bendungan sampah di 14 sungai di perbatasan dan membuat reservoir atau kolam retensi untuk mengatasi banjir Cilencang dan Gede Bage dan luapan Sungai Cetepus. Nanti kita akan bikin kolam-kolam retensi. Mungkin saya pakai dulu dari Pagarsi, airnya sangat besar kan. Pagarsi itu borong-borong udah digedein, ternyata airnya masih besar. Kita akan bikin reservoir, dananya ada dana emergency banjir. Berapa besar? Udah, kalau yang Gede Bage udah tender. Pagarsi kan baru minta dana dulu dari provinsi. Berapa Pak? Belum tahu. Paling 20-30. Rencananya Pemkot Bandung dan Pemkab Bandung serta instansi pemerhati lingkungan akan melakukan MOU untuk mengatasi banjir di wilayah perbatasan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, di saat masyarakat mengeluhkan naiknya harga komoditas dan sampah yang menggunung, anggota Dewan di DPRD Provinsi Bandung, Jawa Barat justru meminta jatah mobil mewah untuk menunjang kinerjanya. Aktivis 98 mengecam rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyetujui pengadaan mobil bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain menyakiti hati rakyat yang sebagian besar hidup di garis kemiskinan, anggaran 50 miliar rupiah untuk pengadaan mobil dinas yang tergolong mewah ini diduga terindikasi korupsi. Nah, yang jadi masalah justru bukan mobilnya yang harus diganti, karena mobil saya pikir masih bukan Fortuner pun tidak jadi masalah, tapi kondisi infrastruktur di Jawa Barat yang harus diperbaiki. Uang 50 miliar itu bukan uang-uang yang kecil. Sementara itu, anggota Dewan berdalih pergantian kendaraan dinas ini untuk menunjang kinerja mereka jika menemui konstituen di daerah pelosok dengan kondisi jalan yang rusak. Dewan berpendapat pergantian ini harus dilakukan karena kondisi mobil dinas sudah berumur lebih dari 6 tahun. Kalau ras itu kalau dari sisi umur memang sudah melebihi 6 tahun, 7 tahun. Saya lihat ya, dia beli tahun 2010-2011. Tentu soal layak dan enggaknya tergantung pemakaian dari anggota Dewan yang lama. Nah, saya kira ini yang jadi persoalan sehingga akhirnya disepakati bahwa memang perlu ada penggantian secara keseluruhan. Jika hanya menemui konstituen di pelosok, bukan dengan mengganti kendaraan dinas. Akan lebih baik jika anggaran tersebut untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV.